Kalau kata naif, benci untuk mencinta. Seperti itu sebenarnya hubungan antara batu bara dengan negara-negara, apalagi utamanya bagi negara-negara maju. Di tengah isu adanya peralihan atau konversi begitu ya dari energi yang bisa dikatakan batu bara menuju energi baru terbarukan, tapi nyatanya diterpa krisis energi di akhir tahun 2021 banyak negara yang kembali menggunakan batu bara. Sama seperti ketika Indonesia juga menghentikan sementara keran ekspor batu bara mereka. Banyak negara juga yang ketar-ketir atau mungkin bisa dikatakan batu bara Indonesia itu sangat membuat candu. Bagaimana tidak, memang untuk kita hitung secara cost sebenarnya untuk pembangkit listrik ya batu bara sebenarnya salah satu energi yang costnya terbilang rendah. Kita lihat sama-sama banyak negara yang nyandu batu bara Indonesia. Jadi aturan larangan ekspor batu bara Indonesia sendiri itu bermula ketika melihat adanya defisit pasokan batu bara untuk pasokan listrik domestik. Jadi pasokan batu bara untuk PLTU milik PLN ini terbilang defisit. Jadi umurnya atau cadangannya hanya bisa mencapai 15 hari. Dari dasar inilah juga Presiden Joko Widodo akhirnya mengumumkan tentunya bahwa ada larangan sementara untuk ekspor batu bara di bulan Januari 2020. Karena kalau 2022, kalau misalnya ini tidak dilakukan, ada 20 PLTU yang mencapai 10.800 megawatt dayanya ini terancam padam kalau kebutuhan domestik batu bara kita tidak bisa terpenuhi tentunya. Nah, kalau kita lihat sendiri produksi batu bara Indonesia di sepanjang tahun 2020 itu adalah 563,73 juta ton dan bisa dikatakan 70% dari total produksi 563,73 juta ton itu semuanya diekspor atau kurang lebih 405,05 juta ton. Jadi batu bara Indonesia dibutuhkan oleh rata-rata negara, utamanya negara-negara maju yang membutuhkan pembangkitan listrik yang kosnya murah untuk industri-industri mereka, utamanya industri manufaktur, entah India, China, Jepang, Korea Selatan. Jadi memang batu bara Indonesia itu ya di satu sisi ada katanya dibenci begitu karena mau menuju energi baru terbarukan, tapi di satu sisi juga dibutuhkan karena kalau nggak ada batu bara Indonesia ya bisa dikatakan hampir global terancam juga mati listrik. Bayangkan kalau Indonesia menghentikan begitu ya pasokan batu bara mereka ke sejumlah atau menghentikan ekspor mereka sementara begitu ke sejumlah negara, ya bisa saja terjadi ketidakstabilan atau utamanya mungkin harga energi menjadi naik yang akan berdampak terhadap inflasi juga karena harga barang dari hasil produksi juga akan meningkat. Nah, kita lihat bersama-sama ketika Indonesia melarang begitu ya ekspor batu bara selama bulan Januari, ternyata harga batu bara untuk di AS Newcastle kontrak Januari tahun 2022 itu melonjak tajam ke angka 203. Ini sangat melonjak tajam karena kalau kita lihat terakhir sebenarnya batu bara pada bulan November 2021 itu sempat menyentuh harga 260 ketika krisis energi global terjadi. Nah, ini juga terjadi, terulang kembali. Jadi memang kalau kita lihat harga batu bara itu sangat-sangat didorong oleh yang namanya supply and demand. Jadi ketika supply-nya terbatas tetapi demand-nya juga meningkat, otomatis meningkatkan harga. Nah, ini yang terjadi di harga batu bara di pasar AS Newcastle kontrak Januari 2022 ketika Indonesia sudah mengumumkan bahwa ya Januari stop dulu deh ekspornya. Nanti kita akan ekspor kembali ketika kebutuhan domestik kita sudah terpenuhi. Berbicara soal batu bara Indonesia yang bisa diketahui bahwa terjadi larangan ekspor, banyak negara-negara yang meminta begitu ya untuk Indonesia cabut dong larangan ekspornya karena kita nih butuh batu bara dari Indonesia. Kalau nggak ada batu bara dari Indonesia, gimana industri dalam negeri kita? Gimana industri manufaktur di Jepang, Korea Selatan, di Filipina, di India, dan beberapa negara-negara yang membutuhkan batu bara Indonesia. Bahkan Menteri Perdagangan Korea Selatan, Yoo Han-ko, itu meminta dengan sangat-sangat kuat untuk kerjasama dari pemerintah Indonesia agar pengapalan atau ekspor batu bara Indonesia bisa segera dimulai. Karena kita ketahui bahwa Korea Selatan itu tergantung dengan batu bara Indonesia. Apalagi bisa dilihat juga bahwa Korea Selatan ini ya membutuhkan batu bara Indonesia untuk industri manufaktur mereka. Industri Korea Selatan kan utamanya manufaktur sangat besar begitu ya. Ada industri ponsel, lalu juga industri otomotif. Nah, inilah semuanya yang membutuhkan energi. Energinya dari mana? Energinya dari batu bara tentunya. Lalu Duta Besar Jepang untuk Indonesia juga meminta
Indonesia untuk larangan ekspor yang begitu tiba-tiba ini berdampak serius terhadap aktivitas ekonomi di Jepang dan kehidupan masyarakat sehari-hari. Sama dengan Jepang dan juga Korea Selatan. Filipina juga melalui The Philippines Energy Secretary mengimbau Indonesia untuk mencabut larangan ekspor batu baranya dengan mengatakan bahwa kebijakan ini akan merugikan ekonomi yang sangat bergantung pada bahan bakar untuk pembangkit listrik. Batu bara Indonesia itu dibutuhkan oleh semua negara atau rata-rata negara maju. China itu salah satu pasar ekspor Indonesia yang terbesar juga, 127,79 juta ton. Bahkan bisa dikatakan 50-70% pembangkit listrik di China itu menggunakan batu bara dari Indonesia. India juga pasar ekspor batu bara Indonesia 97,5 juta ton. Filipina 27,4 juta ton, Jepang 26,9 juta ton, Malaysia 26,1 juta ton, dan Korea Selatan 24,7 juta ton. Jadi bisa dibayangkan ketika Indonesia menghentikan ekspor batu baranya, ya negara-negara inilah yang menjadi pasar utama ekspor batu bara dari Indonesia ikut terdampak. Bahkan bisa dikatakan terjadi ketidakstabilan di negara-negara ini ya, karena kita ketahui bahwa batu bara di Indonesia dibutuhkan untuk pembangkit listrik untuk negara-negara ini. Nah, tapi seiring dengan melihat bahwa kebutuhan domestik sudah terpenuhi, atau bisa dikatakan beberapa hari lalu itu Menteri Investasi Pak Bahlil mengatakan kalau kebutuhan domestik juga sudah 5 sampai dengan 6 juta ton sudah bisa terpenuhi untuk memperpanjang usia gitu ya, atau bisa dikatakan PLTU masih tetap bisa memproduksi listrik. Nah, itu masih bisa dibuka kerannya sedikit demi sedikit. Tapi semalam kalau kita lihat di hari Senin ya, ini Pak Luhut Binsar Panjaitan, Menko Maritim dan juga Investasi mengatakan bahwa nanti ada beberapa belas kapal yang diisi batu bara telah diverifikasi malam ini dan juga telah dilepas, kemudian nanti akan bertahap dibuka ekspor bertahap mulai hari Rabu. Memang Pak Luhut juga bilang keran ekspornya akan mulai bertahap dibuka hari Rabu atau di hari besok ya, tapi melihat juga bagaimana kepatuhan dari perusahaan-perusahaan yang selama ini kita ketahui ada aturan DMO di dalam negeri kita yang harus patuh tentunya. Jadi perusahaan-perusahaan yang tidak patuh DMO-nya itu akan ditinjau kembali izin usaha pertambangannya. Karena kita ketahui bahwa kebutuhan batu bara domestik kita juga itu sangat besar untuk pembangkit listrik. Jadi nantinya kita tunggu sebenarnya bagaimana Presiden Joko Widodo akan mengumumkan apakah keran ekspor batu bara sudah bisa mulai dibuka kembali di tengah desakan negara-negara maju yang membutuhkan atau haus akan batu bara Indonesia.